Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebetulnya semoga baik-baik saja ya. Ini ada orang ini ya yang tiba-tiba tantrum gitu. Siapa suruh datang ke sana, ngeyel sih kan. Kalau ada respon dari masyarakat marah. Untung saja warga di sana masih bisa menahan diri ya. Jadi kalau tidak bisa menahan diri masyarakat di sana kan bisa jadi bahaya itu. Pak Yukno RW ada, Pak Sahuri ada, sebentar Pak Sahuri juga nggak apa-apa. Nenek, sebentar ya. Kak, tolong Kak, ketikannya dijaga dulu Kak, takutnya takut ada yang minta ini. Ya, silakan. Matiin aja komennya biar aman. Baik, 2016 ini katanya nggak ada warung, betul? Nggak ada. Ini apa? Yang mau lihat pada saat itu apa ini? Kosong aja kosong. Kosong. Tanah kosong. Tanah kosong saya tanya. Pada saat 27 ada lihat batu nggak di sini? Ada. Nggak lihat Pak, nggak lihat sama sekali. Nggak ada batu sama sekali. Nggak ada. 5 juta penonton. Enggak. Nggak ada sama sekali. Soalnya komisinya kan posisi agak gerimis Pak. Saya cuma berdua dengan Pitra, masuk juga tidak boleh. Yang dibicarakan adalah saksi-saksi saya, Aep, Pasren, Kavi, Rudiana, dan kita korban dari Eki. Yang ketawa kalau orang udah jadi korban, totalnya difitnah. Kalian akan saya somasi semua, saya pidanain semua. Dalam rangka apa Bu untuk hadir di sini Bu? Ya karena kalian kita yang dibicarakan tentang jarak pandang itu. Kan saya udah bilang jalannya cuma 6 meter, jadi kelihatan kalau dia lalu lalang motor itu. Oh, orang Madura depan MAN, bukan belakangnya 11 ya. Bu, terus apa yang dilakukan dari tim kuasa hukum Pak Rudiana sendiri? Siapa itu nyeletuk tadi? Saya Bener juga. masih nanti laporan pidana udah jalan. Jadi orang yang menyebar bohong itu akan kena pidana ITE. Dan apalagi mereka afidavit itu memberi keterangan palsu, sama-sama membuat keterangan palsu 26 dalam akta otentik 266 ayat 1 dan 2. Siapa itu nguap tadi? Ya sakit-sakitnya. Udah selesai kan? Udah selesai mereka kan? Ini kita mau lewat nih. Ini lembut ini. Asal tidak main, udah kayak lawyer. Sekali lagi kejadian Asarannya di mana? Nggak boleh juga. Hah? enggak Bang Simon juga kan anggota Ya udah. Anda udah tahu, udah tahu. udah sini Rio Jadi advokat nih. biarin aja udah ya Bang Simon ampun Bang Simon tahan teman-teman ya sesuai amanat kita. Hei, siapa yang tadi menguap tadi ya? Anda kok tidak menghargai? Sedang dibacakan loh itu pasal itu kok Anda nguap gitu loh. Aduh, Anda itu tidak menghormati itu. Yang nguap tadi coba tolong komen ya. Ini tapi sebetulnya saya sih mikir gini ya. Untuk masyarakat di sana itu baik-baik loh ya, bisa menahan emosi, bisa menahan diri gitu kan. Karena kita tahu sendiri selama ini memang mereka mungkin greget ya hanya melihat di layar kaca saja ya ketika ini hadir, tapi kerennya warga di situ itu bisa menahan diri loh ya. Bayangkan kalau tidak bisa menahan diri misalnya dengan watak warga yang keras misalnya di situ terjadi, bisa-bisa disentil juga kan bahaya tuh ya. Tapi untung saja masyarakat di sana itu baik-baik lah ya, yang bisa menjaga emosi begitu.
Disebut juga AF Kafi, tadi siapa juga yang katanya korban. Kalau memang ini korban, nyatakan korban ya, keterangan yang diberikan oleh AF Kafi Pasren itu ini yang memberatkan. Dan dari kemarin kan memang itu diminta untuk dihadirkan di persidangan. Tapi si nenek ini kekeh tidak bisa katanya. Loh kenapa tidak bisa? Kalau memang klien Anda merasa diberatkan, ya silakan hadir dan memberi kesaksian di persidangan, kan sudah ada disediakan tuh. Ya, tapi anehnya kok nggak mau lah. Sekarang ini orang melakukan PS begini, dia kenapa marah di situ dan apa sih urgensinya dia hadir di situ gitu? Ya, kemarin pas di persidangan di satu ruangan biar terjaga, ini kok nggak mau pas persidangan gini sekarang. Dan kenapa tidak sekalian dihadirkan saja di situ tuh? Ya, aduh, ini semakin kita tidak tahu arah pemikiran, arah perjalanan kayak gimana begitu ya. Itu tadi yang nguap itu coba tolong ya. Yang lebih lagi sedikit. Kita lanjutin. Tanda tangan di affidavit notaris, berani bohong, terus sudah tuh pansos. Bu, tadi sempat Ya Allah, untuk warga di sana bisa menahan ya. Ya kita kan yang dibicarakan keliling-keliling kami, korban. Tapi kita nggak bisa dimasukin. Maksudnya mah apa? Ada tiduran di sana. Kayamu cuma Kan tempat bisa pembantaian ngomong bukan di sini. sedikit somasi, Di belakangnya sedikit showroom. somasi. Tak ada ya. Nggak ada mengecilkan polisi. Lo yakin Ada apa? yang mengecilkan polisi. Nanti kalau kita somasi, fakta-fakta baru Ada yang mengecilkan berbalik polisi. semuanya. Nggak ada. Kita nih diem aja. Kita diam saja. Coba bagaimana polisi baiknya? Minta pengamanan kepada lawyer, tapi polisi tetap bertanggung jawab datang. Tapi kalian mengecilkan polisi. Polisi datang, walaupun tidak diminta. Oke, siap. Siap, hati-hati ya, hati-hati Profesor, hati-hati. Geser. Ya, Saya akan bicara terus tentang kebenaran. jangan terlalu mundur, jangan terlalu mundur. Dan Ya, keadilan. Hati-hati ya. Kalian pakai basar-basar, pakai TikTok kita dijelek-jelekin. Oke. Ya, ngomong aja Bu. Geser ya. Udah aman ya? Ngomong aja Bu. Mana Fitra? Ya, faktanya kemarin yang dihadirkan bohong semua. Jalan aja dulu. Cari buat tadi bakar petis. Beda sih. Beda sih. Beda. Itu tidak benar Bu. Pokoknya saya ngomong terus. Dan saya buktikan omongan saya dengan Ya. fakta, bukan dengan Ya, cerita-cerita bohong. ya Dengan kalian memfitnah itu orang meninggal. kerja. Vanessa Angel aja dibicarakan sudah meninggal oleh Atta Halilintar. Begitu marahnya satu Indonesia. Bagaimana? Ya, bapaknya Bu, bukan Fitnah, anaknya loh. fitnah, Bapaknya itu kita fitnah persalahkan, berat. bukan Dan anaknya. obat-obatan. Ya, ya. Ya. Bagaimana itu? Kalian nggak punya hati. Kalian kejam. Sama dengan membunuhnya. Masa orang sudah meninggal di fitnah, gila jangan. Mereka kan nggak bisa bela diri, sudah meninggal. Silakan.
Jadi begitu ya, Anda itu hati-hati loh ya nanti di somasi tuh ya. Somasi. Tapi kok katanya ada bahasa-bahasa kenapa seorang meninggal difitnah, orang udah meninggal difitnah. Kita tidak pernah memfitnah yang udah meninggal, Bu. Bapaknya. Ya, kita tidak pernah menghina atau menfitnah yang sudah meninggal. Emang selama ini ada yang ngebahas gitu. Itu kan sesuai dengan apa yang diberikan kesaksian oleh teman-temannya yang selama ini bersama dia. Temannya yang bersama dia sebelum ini memberikan kesaksian. Sebenarnya sih bukan yang memberikan kesaksian untuk memfitnah. Emang kenyataannya seperti itu, begitu loh. Kok ini flying victim namanya ya? Ada apa ini? Dan siapa juga yang suruh hadir di situ, Ibu ya? Saya salut sama warga yang di situ ya, itu keren itu ya. Untung saja selalu menjaga situasi ya. Kalau dengan bahasa-bahasa kayak gini, kalau di tempat saya terus terang saja ya, kalau ada kondisi-kondisi kayak gini, nggak jamin saya. Ya minimal mungkin dicubit dikit lah, gitu. Tapi warga di sini itu keren ya. Keren sekali. Jadi bisa menjaga walaupun situasinya panas dan dipanas-panasin begitu. Dan yang lebih menarik sebetulnya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Abang Fitra gitu, kok menyebutkan bahwa ada yang menyentuh tubuhnya yang luar biasa begitu ya. Sehingga mungkin ini memberikan suatu efek yang sakit begitu kan. Terlalu pelan Anda. Keras dikit lah. Selamat malam Bang Fitra. Selamat malam Bung Dapi. Salam sejahtera buat kita. Salam sejahtera. Bang Fitra, bisa diceritakan pengadangan yang Anda alami tadi sore itu seperti apa sebenarnya? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan News TV terhadap saya. Mengingat kita semua, siapapun itu, masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan. Nah, di mana saya hadir di pemeriksaan setempat tadi, selaku kuasa hukum korban ya dan kuasa hukum para saksi kunci, yaitu Aib Rudiansyah, Dafi dan Pak Abdul Pasren. Jadi persidangan pemeriksaan setempat itu terbuka untuk umum, bukan tertutup untuk umum. Nah, kehadiran saya untuk memastikan apakah pemeriksaan setempat tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. Terus yang kedua, saya ingin pastikan apakah pemeriksaan setempat yang disampaikan oleh para terpidana tersebut benar atau tidak, atau ada yang ditutup-tutupi, kan begitu. Jadi tadi kami hadir bersama dengan tim. Nah, akan tetapi sesampainya di lokasi TKP pertama, ya, saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti persidangan setempat tersebut, di mana mereka mengaku sebagai penasihat hukum terpidana. Saya sangat menyesalkan sekali tindakan teman-teman tadi yang menurut saya sangat arogan ya, dikarenakan saya seorang pengacara didorong-dorong seperti tadi. Menurut hemat saya itu bukan cerminan orang yang mencari keadilan, akan tetapi cerminan orang yang menggunakan arogansi. Nah, maka dari itu ya, tadi saya juga baru selesai berobat karena tulang punggung bagian belakang saya ini sakit sekali. Karena tadi didorong ya, dada saya juga sampai sekarang masih sesak ya. Karena apa? Karena kehadiran saya itu ingin menyampaikan bahwasanya klien saya juga saya hadirkan di situ, Bapak Aib Rudiansyah gitu loh. Akan tetapi kita tidak diberikan akses untuk menyampaikan itu oleh penasihat hukum para terpidana. Maka dari itu kita sesalkan sekali kenapa mereka menghalangi penasihat hukum korban dan saksi kunci yang ingin juga menjelaskan letak duduk TKP itu di mana posisinya, kan begitu. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari keadilan, tolong dibuka seluas-luasnya. Jangan mereka menghalangi saya untuk menyampaikan kebenaran. Anda kan sudah melihat dari video tersebut betapa ratusan ribu orang berkerumun menghalangi saya. Saya tidak tahu ya apakah itu
orang-orangnya para terpidana. Yang pasti yang menghalangi saya itu sudah mengaku dia itu adalah penasihat hukum terpidana. Itu yang saya sesalkan, Bung Dapi. Karena sampai saat ini saya masih mengalami sakit punggung belakang gitu. Baik, kita harapkan kejadian ini tidak terulang. Terima kasih Bung Pitra Romadhoni. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu Bung Pitra. Selamat malam, Bung Dapi. Berapa lama? Speakernya tolong diperhatikan. Tolong kasih jalan di arah sana. Bisa, tolong. Kita ngabuk sih. Pantesan tuh ya pinggangnya Bang Pitra mau patah. Itu ratusan ribu yang hadir. Dan saya ingatkan ya, beliau itu bukan orang gila loh ya. Kok diteriak-teriakin gitu kayak orang gila gitu, jangan apa gitu ya. Beliau itu beliau itu orang-orang sadar, orang pintar, seorang profesor yang terhormat juga begitu kan. Jadi janganlah diteriak-teriakin kayak gitu ya. Kasihan. Kalau bisa lain kali itu lebih rame lagi begitu ya. Aduh, yang neriakin. Ini tempat terbangnya mayat. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi ceritanya memang berasal dari dongeng 1001 malam. Ya. Jadi mayat bisa terbang ke jembatan tanpa diketahui orang. Jadi TKP-nya fiktif, mayatnya bisa terbang sendiri, Pak. Ya, TKP-nya tidak ada, mayatnya nggak ada, tapi terbang sendiri. Gitu. Kenapa eksekusinya bertepatan dengan WA-WAan, Pak? Apakah setelah dieksekusi bisa WA-WAan, Pak? Nah, inilah yang saya bilang, kan tadi dibilang bahwa ini adalah cerita yang datang dari 1001 dongeng. Jadi yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Pusing pokoknya gitu. Pak Mukhtar, peta dari Esasari, kebetulan kita ada berada di SMP 11 dan depan itu Warung Madura. Itu Warung Madura bukan, Pak Mukhtar? Warung Madura itu ya? Ya, itu Warung Madura 22 dibangun tahun 2022. Kejadian 2016 nyambung nggak kira-kira Pak Mukhtar? Kalau buat Ibu Elsa Sari menyambung aja lah. Diambil gampangnya aja. Jadi kemarin sebuah podcast bahwa Pitra itu lebih lucu dari siapa, Pak Mukhtar? Lebih lucu daripada siapa ya kemarin itu? Jojon ya. Jadi itu viral. Tapi walau bagaimanapun tetap kita empati terhadap almarhum Eki dan almarhumah Vina ya. Terlebih-lebih bahwa kematian mereka ini akhirnya menjadi konsumsi orang tuanya sendiri ya, di mana kejadian yang sebenarnya adalah kecelakaan kemudian dijadikan konsumsi menjadi pembunuhan ya. Itu aja. Jadi kalau terungkap adanya rekayasa yang yang dipaparkan oleh institusi tersebut, apa yang akan dilakukan ke depannya, Pak Mukhtar sepertinya? Ya harusnya
pihak kepolisian bertindak tegas dong, ya kan? Pihak kepolisian bertindak tegas karena ini dilakukan oleh oknum polisi. Maka untuk membersihkan nama baik kepolisian, polisi juga harus bertindak tegas. Karena jangan sampai ada peribahasa gini kok. Rusak susu sebelanga karena nila setitik, ya gitu. Jadi jangan rusak Polri se-Indonesia karena seorang Rudiana, kan gitu ya. Pak Mutar, apa yang paling aduh, saya susah mengatakan apa yang dengan kata-kata ini. Jadi yang jelas begitulah. Kalau kepolisian negara Republik Indonesia ini ingin bersih kembali, marwahnya bisa balik, ya itu artinya apa ini? Ada nyanyi itu lagunya gini. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, nah gitu ya. Nah, siapa yang memulai kasus ini, dialah yang harus mengakhiri. Pak, kalau tempat di flyover adalah tempat terjadinya meninggalnya kedua sejoli, Pak. Kalau di sini tempat terbangnya apa, Pak? Kalau di sini jelas tempat anak-anak sekolah SMP 11 nongkrong. Itu kan TKP-nya di dalam di ujung sana, Pak. Iya kan? Diduga di sana adalah salah satu tempat TKP penganiayaan ya. Penganiayaan yang di ujung sana kan. Nah, itu dia. Makanya karena ceritanya di karang-karang yang tidak mungkin seolah-olah harus mungkin. Yang tidak terjadi seolah-olah harus terjadi. Ya. Jadi kita ini ya dipaksakan kita ini yang waras. Jadi pusing sendiri. Pak, kira-kira bisa nyenyak nggak, Pak? Yang ketok Palu zaman 2016, Pak? Kalau tidak bertobat, ya tinggal tunggu saja. Artinya beginilah, tunggu apa ya namanya ya, karma lah ya, tunggu karma lah Pak ya. Makanya segera bertobat, segera bertobat dengan cara apa? Muncul ke permukaan, sampaikan yang sebenarnya. Udah. Pak, kalau dia pakai koyo, Pak, kira-kira berapa lapis Pak koyonya, Pak? Koko tahu Mumi? Nah, itu aja. Peki. Aduh, wartawannya juga gokil ya. Itulah yang terjadi sebetulnya ya, memang dari yang poin yang bisa saya ambil tadi bahwa si warung Madura itu ya, yang dimana memang menurut ceritanya si Putri Elsa gitu kan udah ada tuh dari 2022 atau berapa lah gitu, yang sebenarnya kejadian itu kan 2016. Artinya keterangan yang disampaikan oleh Putri Elsa itu kan salah. Yang seharusnya kan di situ belum ada tuh ya. Tapi ya sudahlah ya, kebenaran itu hanya milik Putri Elsa dan French Fitra gitu kan. Sehingga yang lain ini adalah merupakan cerita fiksi ya. Yang seharusnya kebalik juga, yang memberikan cerita fiksi adalah si gitu kan. Karena kita sendiri keterangan-keterangan yang disampaikan itu kalau memang itu tidak benar, dibantah di pengadilan seharusnya, bukan dibantah di sesudah ini. Kenapa sekarang tidak dikasih masuk? Kenapa sih pas begini saja dia mau hadir? Coba pas kemarin-kemarin mengikuti proses persidangan, hadirkan dia sebagai saksi, berikan keterangan yang sebenarnya, selesai. Tapi kenapa sekarang? Mau cari apa? Mau cari panggung, mau cari heboh, mau cari tenar, mau cari keributan, mau cari apa? Hah? Tapi saya salut ya, saya salut sekali lagi saya salut sama warga yang ada di situ. Itu keren yang Anda lakukan, bisa menjaga situasi di situ. Warga Cirebon keren. Ya. Kalau di sini di tempat saya hal seperti itu mungkin saya enggak tahu sudah ceritanya yang dua itu. Itu ya. Tapi warga Cirebon keren. Itu namanya, artinya bahwa sebenarnya yang di situ termasuk yang terpidana orang-orang baik sebenarnya. Ya, itu sudah jelas itu. Ya, tapi itu sebetulnya di akhir video selalu saya berpesan, jangan cepat terbakar hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.